Selamat siang Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dengan penuh sukacita Tuhan kami datang di hadapan-Mu, di altar-Mu saat ini Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu itu melingkupi setiap kami, memenuhi hati setiap kami Tuhan. Kami tanggalkan semua beban pikiran, apapun kendala di hadapan kami Tuhan. Kami lepaskan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan, tenggelamkan kami, setiap kami Tuhan. Dalam hadirat, dalam kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami butuhkan, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Biar saat ini air hidup-Mu mengalir pada setiap kami Tuhan. Mengalir setiap sel kami, roh, tubuh, jiwa, nyawa kami semuanya Tuhan. Membersihkan, mentahirkan, mengkuduskan. Sehingga kami berjalan dalam harapan yang penuh atas Engkau. Bahwa Engkau yang memelihara hidup setiap kami. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, kami nggak perlu kecewa, kami nggak perlu negative thinking apapun Tuhan. Kami nggak perlu insecure karena Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Identitas kami adalah identitas yang baru dalam Engkau. Terima kasih kelayakan kami, Kau angkat kami saat ini. Kami mau percaya, kami mau teguh dalam Engkau. Haleluya. Benar Tuhan, hati kami selalu percaya bahwa Engkau penolong kami. Selalu ada jalan keluar dan selalu ada harapan Tuhan dalam Engkau. Katakan saat kita melihat jalan-Mu,
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya kau Tuhan yang memelihara hidup kami. Di dalam-Mu ada kelepasan, ada kesembuhan, ada terobosan dalam segala hal. Biar jiwa kami istirahat di hadirat-Mu Tuhan. We rest in you, Lord. Thank you, Jesus. Kami bersyukur. Biarlah ini pujian buat Kau Tuhan, pujian dari hati kami. Betapa kami bersyukur jadi anak Allah. Betapa kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tiada Allah seperti-Mu. Biar hidup kami hari demi hari penuh dengan kemenangan yang daripada-Mu. Haleluya. Yeremaya sararabaya, Kiyanamastide, Kiyanamaya setiap kami saat ini, mengalir terus Tuhan, proses setiap kami dalam hadirat-Mu. Semakin kami diberi kekuatan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami, gunung batu keselamatan kami, buat perlindungan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, ya Tuhan. Kami akan selalu percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu akan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Dalam Engkau Tuhan kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan-harapan Tuhan Yesus. Dan semua harapan itu adalah pasti dalam Engkau Tuhan.
Rancangan-Mu selalu indah dalam hidup setiap kami. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Kau berikan jalan keluar pada setiap kami untuk apa yang kami hadapi Tuhan Yesus. Kau berkata bahwa kami hanya perlu beristirahat di dalam damai-Mu saja. Itu yang kami lakukan Tuhan. Berpegang terus sama Tuhan Yesus. Beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur karena kami berkumpul di sini, di RRS ini. Kami percaya bahwa Allah Elohim, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Kudus hadir bersama-sama kami di sini, akan memberikan kekuatan buat setiap kami, memberikan hikmat pada setiap kami Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus juga mau mengajari setiap kami akan jalan-jalan Tuhan, sehingga kami makin hari makin kuat, kami makin hari makin teguh dengan kerendahan hati dan kesetiaan penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih urapi juga Pak Edi yang saat ini akan membawakan firman. Tuhan, kami percaya Engkau akan berbicara melalui Pak Edi dan membangkitkan setiap kami. Kami juga memberkati setiap kami yang hadir di sini. Biar hikmat itu mengalir terus pada setiap kami. Ada roh hikmat, roh wahyu yang bermanifestasi saat ini. Memberkati udara sekitar setiap kami berada dan memberkati juga saluran yang kami pakai, semua wifi-nya, peralatan yang kami pakai semuanya berjalan dengan sempurna, tidak ada halangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan kami mulai RRS siang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Febe buat pujiannya. Luar biasa pujian ini tadi. Hatiku percaya. Saya jadi teringat kalau saya melayani, kemarin melayani di Nusa Kambangan, lagunya juga ini. Hatiku percaya. Orang-orang yang sudah putus asa, yang sudah tidak ada pengampunan. Di dunia ada loh saudara, tidak ada pengampunan, hukuman mati sama hukuman seumur hidup. Bayangkan saudara. Untung kita punya Tuhan yang luar biasa, yang masih bisa mengampuni dosa orang. Nah di situ. Nah, saudara, saya akan membahas ini memang fenomena yang luar biasa yang sering anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan mengalami seperti Thomas. Ada apa dengan Thomas? Saudara, ini lucu ya, sebenarnya tema yang sangat lucu sekali. Banyak teman saya tanya, Pak Edi, maksudnya apa? Ini ada apa dengan Thomas? Ikuti dong. Aduh, saya jam 3 enggak bisa. Nah, ada rekamannya enggak Pak Edi? Oh ada, anak kita tuh selalu direkam. Saya nanti minta ya Pak Edi. Oh ya, ini. Temannya istri juga ada yang minta, Mbak aku tolong sih supaya kita tuh semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu benar ya saudara. Jadi ini Thomas mengalami masalah yang berat. Ini Thomas tidak percaya lagi dengan Tuhan Yesus. Padahal 3 tahun lebih Thomas mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan Thomas? Bukankah sekarang ini sudah akhir zaman? Kalau akhir zaman itu nggak selesai. Tetapi kita tuh sudah di akhirnya zaman. Saudara, di akhirnya zaman itu melebihi akhir zaman. Jadi tinggal sebentar saja Tuhan Yesus itu datang. Ya, ciri-cirinya ini kan sudah banyak perang ya. Ini Israel, Amerika sudah ngebom Iran kemarin minggu pagi ya, dibom saudara. Wah, ini harga bensin melejit naik ini. Pasti naik ini. Semua akan naik semua ya. Membuat orang anak-anak Allah kalau nggak dekat Tuhan, tidak kenal Tuhan, akan mengalami kecewa berat dengan Tuhan. Akan selalu bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok begini? Kenapa Tuhan? Aku salah apa? Padahal, saudara, akhir zaman ini, saudara butuh sesuatu yang luar biasa. Jangan seperti Thomas. Kenapa Thomas kok seperti ini, saudara? Tidak percaya lagi sama Tuhan. Saya ajari saudara di sini, rahasianya saudara. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 20. Tadi sudah saya kasih kepean ya, di flyer itu ada Yohanes 20. Ya. Saya akan bacakan dari ayat 19. Ini panjang. Saya akan bacakan, saudara boleh simak ya. Yohanes 20
ayat 19 sampai 28. Loh, banyak toh saudara. Tapi saya akan baca cepat, dengerin sungguh-sungguh, tangkap firman ini akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, saya akan bacakan. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam keadaan murid-muridnya apa, saudara? Ketakutan. Saya akan bacakan ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi di minggu itu murid-muridnya berkumpul seperti RRS ini kumpul, ya, senang berkumpul. Nah, terus apa yang terjadi di situ? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, Tuhan Yesus tahu-tahu nampak kaget, ya toh. Padahal dikunci. Yesus bisa nembus tembok waktu itu, saudara. Damai sejahtera, kira-kira saat kita RRS seperti ini, tahu-tahu Yesus muncul di layar kita, ya, ada namanya Yesus gitu. Wow. Saya langsung berhenti. Yesus bilang damai sejahtera. Wah, senang sekali ya saudara. Nah, di situ. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan Yesus. Jadi murid-murid itu senang sekali saat melihat Tuhan Yesus hadir di sana. Wow, dia senang sekali. Seperti saudara hari ini hadir di tempat ini. Mengalami Tuhan, nanti coba rasain. Saudara, supaya saudara mengalami Tuhan lebih dalam lagi bagaimana sih? Nah, saudara. Maka kata Yesus lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Wah, keren ini saudara. Ya toh? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan Yesus datang, itu menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Bus, saudara. Dan Tuhan Yesus ngomong gini, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Loh, ada kuasa ternyata setelah dihembusi, murid-muridnya Tuhan Yesus punya otoritas dan kuasa. Jadi hari ini saya membahas tentang diurapi Roh Kudus, masih dalam tempo pengurapan. Pak, apakah harus diurapi? Iya. Dan pengurapan itu harus full. Tidak separuh. Saudara, saya kasih contoh ya. Ini saya membawa botol aqua isinya setengah. Ini setengah ya, kelihatan ya. Nah, dan ini full. Nah, berbeda. Sekarang saya remas. Ini yang full saya remas. Tidak bunyi toh. Tapi yang tidak full bunyi ya. Ini tidak full. Ini full tidak bunyi. Berat sekali dipencet, tidak bisa. Remas ini, tidak bisa. Tapi yang separuh, oh, mudah sekali. Artinya apa? Saudara harus penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya hari Pentakosta. Tapi setiap hari minta Tuhan, hembuskan rohmu Tuhan, kepenuhan hidupku. Supaya apa, aku dipenuhi. Sudah akhirnya di akhir zaman. Semua apa-apa susah sekarang. Kalau saudara nggak penuh, apa yang terjadi saudara? Lanjut, ayat 24. Ya, saya bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Thomas tuh ngelencer, saudara. Tuhan Yesus sudah mati, dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Terus dia meninggalkan persekutuannya dengan teman-temannya kayak Petrus, Yohanes, Yakobus. Thomas ini pergi
Entah kemana saya juga nggak tahu. Nah, di situ. Dia meninggalkan persekutuan. Sama dengan kita kan sama. Tadinya sering persekutuan. Lama-lama bosen, ada tuh rasa kebosanan. Benar nggak saudara? Padahal persekutuan itu penting sekali seperti RRS ini. Sangat penting sekali untuk mengisi yang kosong ini loh saudara. Supaya full. Seperti botol tadi. Kalau isinya cuma separuh bagaimana Pak? Enggak boleh. Anak-anak Tuhan harus full semuanya. Dari ujung rambut sampai kaki. Harus diurapi terus setiap hari. Bukan sehari Pentakosta saja doang. Oh, Pak, kan saya sudah bisa berbahasa roh. Bahasa roh tidak menjamin orang diurapi full. Saudara-saudara sadar sekarang. Makanya kalau saya di gereja-gereja itu berbahasa roh balapan. Oh, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Diraba-raba-raba, diraba-raba. Saudara, saya sampai mikir, wah ini pengurapan Roh Kudus apa-apa ini. Saudara, bukan itu. Ya saudara, contohnya Thomas ini. Dia meninggalkan persekutuan sehingga Tuhan tidak bisa menghembuskan. Saudara kalau hari ini ikut, saudara beruntung. Tuhan itu tidak beruntung loh. Sing beruntung itu saudara dan saya loh. Benar loh saudara. Karena apa? Dapat pengurapan yang baru setiap hari. Supaya saudara mengerti kalau ada pengurapan yang baru, saudara tuh kuat, strong seperti botol aqua yang 1 liter isi full ini. Dipencet kayak gini ini tidak bisa pecah saudara. Loh. Kalau yang separuh, wah mudah lincah. Wah, remas bunyi. Saudara, jadi saudara harus full. Benar-benar setiap hari minta pengurapan. Akhirnya apa Thomas? Thomas tidak diembusi Roh Kudus. Akhirnya apa? Seperti ini. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Nih, Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini Thomas, saudara. Kenapa Thomas tidak percaya? Karena nggak full. Nggak full diurapi. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus dihembusi dengan Roh Kudus. Sehingga dia full, dia semakin percaya sama Tuhan. Nah inilah saudara kejadian yang sangat ngeri sekali. Bukankah ini sekarang baru merajalela untuk anak-anak Tuhan yang tidak full urapan, saudara? Mereka ke gereja tidak bisa menikmati firman. Tidak masuk sampai dalam. Contoh, seandainya saya punya batu, terus saya punya gelas kaca, saya isi full air, batu ini saya masukkan, plung. Ya. Kan tenggelam, kepenuhan tenggelam. Begitu batu saya angkat, apakah batu itu menyedot, menghisap air? Tidak kan? Lama-lama kering kan? Benar tidak? Berbeda dengan spons. Spons saya masukkan, dia akan nyedot semuanya. Begitu saya keluarkan, saya peras. Airnya bisa untuk kemana-mana, saudara. Bisa untuk membersihkan, saudara. Begitu juga hidup kita sama. Jangan seperti batu. Di gereja, nyemplung di gereja, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Dengar, nanti 2 hari ditanya, kemarin khotbahnya apa, Pak Edi? Nggak tahu ya, lupa ya. Thomas mancing. Saudara. Keliru, saudara. Karena apa? Tidak pernah menikmati firman. Banyak orang-orang datang ke gereja cuma seneng tepuk tangan. Wah lagunya kalau bergirang, lompat-lompat. Begitu selesai firman nggak dapat apa-apa. Yaitu batu. Kristen batu. Kristen yang tidak bisa dipakai Tuhan. Di akhir zaman ini,
Tuhan akan memakai orang-orang yang siap pengurapan terus. Untuk itu saudara harus banyak-banyak diurapi Tuhan setiap pagi, saudara. Jangan mau kalau belum diurapi, saudara. Saya selalu nangis minta Tuhan, Tuhan aku mau nggak mau Tuhan. Aku minta pengurapan terus Tuhan. Setiap pagi aku nggak mampu tanpa pengurapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan aku orang yang lemah. Tanpa urapan-Mu semuanya nggak bisa aku kerjakan Tuhan. Benar, saudara. Saya setiap pagi minta. Saya setiap pagi selalu bawa minyak urapan. Saya urapi jidat saya setelah saya baca firman. Biar firman ini tinggal di dalam pikiran dan hati saya Tuhan setiap hari. Bisa aku renungkan baik pagi, siang maupun malam. Selalu hafal Tuhan. Karena apa? Butuh. Kalau enggak, dia meleset semua saudara. Yang bisa menghafalkan itu bukan otak kita. Tetapi apa? Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Fungsinya Roh Kudus kan banyak. Mengingatkan, menolong, membantu, membuat mujizat. Di situ. Jadi saudara coba mulai belajar diurapi kepala ya. Minta diurapi. Tuhan sudah akhir zaman. Aku nggak mau mampu Tuhan tanpa pengurapanmu. Coba saudara. Makanya banyak orang yang bangkrut sekarang kenapa? Tidak ada pengurapan baru, tidak full dalam hidupnya. Banyak pengusaha-pengusaha gulung tikar, saudara. Bukan karena masalah resesi itu, bukan. Musuhnya itu sekarang musuh yang hebat-hebat. Pengusaha-pengusaha, kalau saya ketemu pengusaha-pengusaha, selalu saya ngomong, urapi jidatmu ini dan tanganmu ini loh. Apa saja yang disentuh tanganmu dibuat berhasil dan beruntung. Ada enggak ayatnya? Ada. Di mana? 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Saudara. 1 Samuel 6 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7 itu berkata apa, saudara? Waktu Saul mau jadi raja, ada pengurapan jika roh Allah tinggal di dalam hidupmu, apa saja yang di dalam tanganmu ini kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Kerjakan saja. Nanti akan sukses karena ada roh Tuhan. Tapi kalau engkau tidak ada roh Tuhan, kamu kerja saudara dari pagi sampai malam, tidak akan dapat apa-apa, capek hidupmu. Dan kau akan menyalahkan. Kau tidak berkati aku. Kenapa Tuhan? Nah di situ. Harus ada pengurapan full, tidak separuh. Kalau separuh dipelenyat, saudara ada masalah, pasti teriak-teriak sama Tuhan. Beberapa orang di sini, saya melihat banyak yang full urapannya. Ya, terutama yang sakit-sakit ini luar biasa. Seperti Bu Eva, Siska, siapa lagi yang sakit-sakit ini ya. Itu luar biasa. Itu kalau nggak ada kerjaan Roh Kudus nggak mungkin bisa sampai sekarang. Benar. Saya percaya itu urapannya full. Berapa lama dia kena cancer? Sampai sekarang bisa tetap teguh berdiri sehat. Luar biasa ya. Kemarin Bu Eva juga cerita di sinar. Gosong semua. Tapi puji Tuhan. Dia tetap eksis. Wah ini ada atau Bu Eva. Termasuk Siska. Luar biasa. Kenapa ada pengurapan? Bu Neng juga kemarin jadi pabrik gula. Akhirnya gulanya turun. Harganya apa kadarnya Bu yang turun? Luar biasa. Sekarang masih nongol di sini. Luar biasa waktu sakit kemarin tetap nongol. Wah, aku baru lemah. Enggak apa-apa. Tetap nongol luar biasa itu yang namanya pengurapan full itu kayak gitu. Meng pilek wae nggak ikut RRS. Sorry Pak Edi aku pilek. Aku izin. Nggak ikut. Ya Tuhan, ini Cilda ini baru pileknya melu.
Saya baru ujian Pak Edi. Saya enggak bisa ikut. Ujian, aduh saudara. Nanti seperti Thomas, akhirnya sebelum aku mencucukkan tanganku, aku enggak percaya. Inilah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini saudara mengikuti RRS, semakin diisi, semakin saudara ngerti. Full. Setiap hari minta pengurapan yang full sama Tuhan. Kalau enggak saudara nangis terus. Tuhan, aku minta pengurapan terus Tuhan. Aku enggak mampu Tuhan tanpa pengurapan-Mu Tuhan. Di situ saudara. Jadi ayo kita semakin kuat. Kalau ada pengurapan terus saudara, saudara semakin kuat. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 1. Saya akan bacakan lagi. Ayat 4 sampai 5 dan 7 sampai 8. Saya akan baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal stay di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, Saudara. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi dia tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengurapan-pengurapan baru itu setiap hari, padahal Tuhan sudah menghembuskan Roh Kudus. Tapi kenapa kok ini disuruh tinggal? Berarti kan harus setiap hari kan saudara, benar tidak? Di situ saudara. Nah, ayat 7 sampai 8 saya akan bacakan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa, saudara? Saudara, kalau kepenuhan Roh Kudus, apa saja yang dikerjakan itu selalu berhasil. Nggak pernah nggak. Benar, saudara. Waktu kemarin saya pelayan, saya sudah kesaksian ya, waktu di Nusa Kambangan. Itu nggak mudah, saudara. Untuk melepaskan borgol mereka satu persatu, itu harus izin ketua kalapasnya. Di situ. Nggak mudah. Saya hanya ngomong sama Roh Kudus diberi kemudahan Roh Kudus, jamah kalapasnya Roh Kudus, supaya boleh mengizinkan membuka borgolnya orang-orang di sana. Nah, masa dengarkan firman di borgol, saudara, kasihan kan saudara. Saya nggak mau di situ. Tuhan Roh Kudus itu jawab luar biasa. Benar-benar, aduh Tuhan, ajaib kau Tuhan bagi aku Tuhan. Coba kalau nggak Roh Kudus, siapa lagi saudara? Saya nggak bisa apa-apa. Oh benar. Saya tawar terus. Pak, tolong Pak. Teleponkan kalapasnya Pak. Oh nggak bisa, kalapasnya susah ditelepon. Tolong please Pak. Saya bilang gitu. Ya coba ya. Akhirnya ditelepon. Akhirnya boleh. Saya juga angkat telepon. Kasih ke saya. Pak maaf. Saya boleh enggak Pak? Minta mohon izin untuk membuka borgolnya anak. Oh enggak boleh. Jangan main-main. Saudara bayangkan. Pak, saya hamba Tuhan. Saya sudah sering pelayanan di lembaga pemasyarakatan di mana-mana, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, cek KTP saya, Pak. Di LP Jogja, Pak. 18 tahun saya mengajar di sana, Pak. Saya dari Depak. Saya bilang gitu. Akhirnya dicek. Gol, saudara. Saya minta Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Oke, Pak, boleh. Tapi borgolnya tetap nggak boleh. Oh, enggak, Pak. Saya nggak mau melayani kalau borgolnya tidak dibuka. Akhirnya dibuka semuanya, saudara. Wah, saya senang sekali. Dan orang-orang itu merasa sukacita. Baru dia cerita, baru pertama kali ini, Pak Pendeta, kita dilayani hamba Tuhan, borgolnya dibuka. Dari dulu, saya nggak pernah dibuka borgolnya kalau pelayanan. Bayangkan, ada kelepasan. Kalau nggak Roh Kudus yang kerjakan, saya nggak bisa. Wah, itu perjuangan, saudara. Benar. Kalau saya hanya separuh dengan Roh Kudus, saya tidak bisa apa-apa. Saya nyerah. Saya nggak mau menyerah. Tolonglah Pak. Mohon. Akhirnya puji Tuhan, Roh Kudus menjamah Bapak Kalapas.
Susahnya minta ampun dihubungi. Saya tuh hampir 1 jam nunggu saudara. Padahal waktu kita tuh cuma dikasih 2 jam apa-apa itu saudara. Pujian setengah jam. Firman setengah jam. Waduh, apa Tuhan? Hilang semua waktu itu saudara. Sampai sana itu hilang semua. Karena nego itu loh saudara. Jadi ngeblank tuh saudara. Tapi akhirnya Tuhan memberi firman tentang anak yang terhilang. Si sulung dan bungsu. Itu baru loh saya tidak belajar. Langsung saya buka saudara. Akhirnya mereka mengerti bahwa Tuhan itu tidak melihat dosa. Bapak yang menghampiri anak. Bukan anak yang menghampiri bapak. Anak yang terhilang itu coba baca saudara. Dari kejauhan Bapak melihat. Bapak lari menjumpai anak ini dipeluk, dicium. Begitu besar kasih Bapak ya saudara. Begitu juga dengan saudara dan saya. Intinya saudara sepenuh dengan Roh Kudus sekarang. Kalau enggak saudara, saudara akan kalah. Saudara hanya bisa berbahasa roh. Maaf kata. Kalau enggak kepenuhan, maaf kata kalah. Pasti. Kenapa saya tahu? Saya praktek. Saudara, saya ngelayani di LP Jogja ini. Anak-anak muda banyak yang masuk, saudara. Baru kuliah semester 2, kasur narkotika, pelecehan. Aduh, banyak sekali, saudara. Tak tanyai, gereja mana? Gereja gede-gede loh, saudara. Nggak jamin gereja gede yang banyak jemaatnya, nggak jamin. Yang bisa berbahasa rohira, bahasa kaya, ya, balala, baraba, nggak jamin. Nggak jamin, saudara. Nggak jamin itu. Benar. Ngeri, saudara. Saya sendiri sampai nangis. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ya karena tidak ada kepenuhan Roh Kudus, nak. Kalau kepenuhan Roh Kudus, saudara tidak bisa melakukan dosa kok. Tapi kalau separuh seperti Thomas, bisa nggak? Nggak percaya. Bisa. Kecewa. Wah, Tuhan Yesus mati. Kecewa. Seperti apa? 2 orang jalan ke Emmaus, 2 muridnya Yesus. Dia nggak tahu waktu di sampingnya itu ada Yesus. Dia diberitahu. Akhirnya disuruh perjamuan kudus, lubung matanya terbuka, rontok, baru kaget. Wow, baru tahu itu Yesus. Banyak anak-anak Tuhan mengalami hal seperti itu. Nah, jangan mau saudara. Saudara tahu Billy Graham? Billy Graham itu bukan kayak kita yang bisa bahasa roh. Dia seperti kayak GKI model-model gitu loh saudara. Tapi kepenuhan Roh Kudus. Jadi tidak jaminan saudara itu kalau berbahasa roh itu kepenuhan Roh Kudus, salah. Itu bahasa latah kita kadangkala. Loh apakah salah Pak? Enggak salah. Itu dari 9 itu nomor 8. Loh masih ada yang lain. Loh benar saudara. Apakah saudara hanya butuh bahasa roh saja? Rugi dalam hidupmu, rugi. Masih ada 9 dan itu akan diberikan semuanya pada saudara. Kalau saudara benar-benar tahu porsinya saudara untuk melayani. Di situ saudara akan diperlengkapi semuanya. Nggak mungkin saudara akan diperlengkapi, saudara akan pengangguran, nggak mau pelayanan dilengkapi dengan karunia kesembuhan. Nggak bakalan saudara. Mbok nangis sampai ngeluarin darah ya nggak bakalan bisa. Di situ saudara. Jadi ayo kita sama-sama belajar minta kepenuhan. Saya setiap hari, Tuhan ini kok belum penuh ya Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku penuh Tuhan. Karena pelayananku Tuhan, melayani jiwa Tuhan. Loh sungguh saudara, di situ saudara. Jadi ayo kita semakin melayani Tuhan, semakin tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang jika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita full, akhirnya apa saudara? Roma 8 ayat 11 saya akan bacakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya apa? Tubuhmu yang fana itu tubuh yang penuh sakit penyakit. Saudara, kalau semakin ada pengurapan baru, yang sakit itu cepat sembuh. Akan mengalami regenerasi selnya itu cepat sekali. Benar, saudara. Wong yang nggak penuh aja cepat kok. Apalagi kalau kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ini janji firman Tuhan. Tahu-tahu gulanya tinggal 100 ya Bu ya. Kalau saya turunkan lagi Bu itu Bu. Jadi 80. Supaya apa? Regenerasi selnya cepat sekali. Jadi awet muda. Wah. Nanti nak Bu Neng gula darahnya 80 terus. Makan paling kalau makan 100. Awet muda Bu Neng. Jadi kayak umur 17. Enggak usah pakai ditarik apa kawat apa-apa. Benang. Awet muda. Bener saudara. Gembala sidang saya itu awet muda. Umur 75. Masih nyetir dari Magelang ke Jakarta. Nyetir sendiri loh saudara. Pakai mobil BMW. Saya sampai, wih gila tenang. Kuat sekali. Sudah umur 75. Nyetir sendiri, disetirin enggak mau dan sendiri dia. Ngajar di STTIK. Dia ngajar S2 dan S3 juga. Ya udah. Wah keren sekali ini. Dia baptis orang sendiri. Biasanya kan ada 2 pendeta toh. Dia itu baptis sendiri saudara. Saya sampai aduh, wah luar biasa enak Roh Kudus itu seperti itu loh. Padahal dia tuh pernah jatuh, tulangnya apa? Bokong apa-apa ini pecah. Pecah terus diganti toh. Jadi nak kena dingin itu kan ngilu. Itu enggak, saudara. Saya tuh sampai lihat itu sing baptis tuh banyak, terakhir tuh kemarin baptis ratusan orang. Saya sampai heran. Ya ampun, kok ranono sing ngewangi enggak mau, saudara. Biar saya aja yang turun. Baptis orang kuat tangannya, saudara. Baptisnya tuh bukan baptis di percik, enggak. Ditenggelamkan tuh loh, saudara. Blebek gitu, diangkat kuat tuh. Ada sing gemuk, saudara. Kuat tuh. Saya sampai mikir, wah, kalau Roh Kudus bekerja itu kayak gitu loh, saudara. Keren sekali. Saya sampai, aduh, aku harus contoh ini aku. Aku nggak sia-sia jauh-jauh dari Jogja ke Magelang. Saya dapat sesuatu yang luar biasa. Saya tembus terus, saudara. Benar. Loh, lumayan jauh loh, saudara, dari Jogja ke Magelang. 1,5 jam. Ini kalau liburan gini bisa 2 jam saya, saudara. Kenapa? Macet, bisnya banyak sekali. Ini di Jogja aja sudah padat, minta ampun. Jadi saudara kalau main ke Jogja, nggak usah aja lah. Penuh full wis toh, nggak bisa jalan. Bener. Saudara mau ke Malioboro, jalan lama, jalannya 5 kilo lebih. Parkirnya jauh sekali sekarang. Nggak bisa parkir dekat Malioboro, nggak bisa saudara sekarang. 5 kilo mau saudara, paling nanti diantar pakai bentor. Bentor tahu ya? Becak motor. Orok itu saudara. Di situ. Apalagi hari-hari libur seperti ini, kenaikan kelas sama ini kan pendaftaran mahasiswa kan. Walah, saudara, saya kalau pelayanan sekarang nggak pakai mobil, pakai sepeda motor. Lah pakai mobil berjam-jam saudara. Nah di situ saudara. Bapak gembala saya itu, aduh luar biasa juga. Di situ saudara. Jadi semakin kita penuh urapan, semakin ada kuasa di dalam hidup kita. Yang pertama, membangkitkan kuasa Tuhan. Di sini ya dikatakan ada roh yang membangkitkan Yesus. Itu menghidupkan tubuhmu yang fana ini, yang penuh sakit penyakit. Walaupun sakit, nah ini kayak Bu Eva, Bu Neng, Siska itu luar biasa. Karena tertulis, Paulus, ya, Paulus itu teriak 3 kali sama Tuhan, waktu itu belum tahu. Ada duri dalam daging. Saudara kalau mau tahu duri dalam daging itu seperti kanker. Yang celekit, sakit juga. Nah orang ngomong Paulus itu bungkuk atau kakinya semper, bukan.
duri dalam daging. Saudara tahu pernah ketelusuben kemasukan duri itu? Rasanya kan tidak enak. Saudara, Paulus teriak 3 kali. Tetapi Yesus jawab, cukup kasih karuniaku kepadamu Paulus. Justru di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Menjadi kesaksian yang hidup. Seperti Bu Eva, Bu Neng, Siska. Luar biasa. Di situ saudara. Membangkitkan kuasa Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Yang kedua, membuat lekat kepada Tuhan. Mazmur 62, kita baca ya. Saya akan bacakan juga. Mazmur 62, saya akan bacakan. Mazmur 62, untuk pemimpin biduan menurut Yeditun, Mazmur Daud. Yeditun itu saudara tahu enggak Yeditun? Yeditun itu orkestra, pemimpin orkestranya Daud. Nah itu. Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa? Daud waktu itu, Daud saudara stres. Daud mengalami stres yang berat. Iri dengan kakak-kakaknya, 7 kakaknya apa berapa itu. Jadi tentara. Waktu melawan siapa? Goliat. Mungkin Daud daftar juga sama kakak-kakaknya. Daud itu anaknya kecil. Wajahnya tuh baby face, keimut-imut, kemerah-merahan, tidak diterima. Waktu mau daftar tentara. Mungkin daftar yang pertama. Waduh, kamu nggak cocok jadi tentara, Daud. Kamu kekecilan. Ya, lebih baik kamu jadi peragawati atau peragawan. Saudara. Nah, di situ. Karena imut-imut. Nangis hatinya perih, enggak? Perih. Pedih. Makanya dia nulis gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saat itu Daud gak merasa tenang. Dia kecewa, aduh Tuhan, kenapa aku seperti ini dilahirkan? Kok nggak seperti kakak-kakakku, badannya gempal-gempal. Aku kok kecil, dan aku kok hanya jadi penggembala kambing. Gembala kambing itu kalau di kastanya Israel itu paling rendah, saudara. Di situ. Tetapi Daud tahu. Nah ini makanya dia dekat Allah saja aku tenang. Tadinya stres. Dia terus kenal Tuhan. Dia stresnya hilang karena diurapi Tuhan. Apa jadinya Daud? Daud tidak sengaja mau ngirim makanan untuk kakaknya. Paling hanya ngirimkan apa toh? Nasi. Nasi apa? Nasi kucing. Di Jakarta ada nasi kucing enggak ya? Ada ya? Di sana. Nasi kucing, nasi teri itu loh saudara, di Jogja nasi teri. Paling hanya ngantarkan nasi kucing, disuruh bapaknya. Itu antarkan makanan untuk kakak-kakakmu. Coba kalau Daud nggak mau. Apa jadinya? Hal-hal yang kecil harus kamu lakukan untuk Tuhan. Supaya engkau diangkat seperti Daud. Coba kalau Daud nggak mau. Tidak ada sejarah menulis Daud mengalahkan Goliat. Begitu juga dengan hidup kita. Jangan beranggapan saudara melayani Tuhan jadi asyir. Wah, aku cuma jadi asyir, aku malu. Saudara, justru yang kecil ini akan diangkat Tuhan terus. Coba kalau Daud nggak mau. Apa urusanmu Bapak? Aku suruh nganter makanan untuk kakak-kakakku. Nggak mau. Daud tidak membuat sejarah yang baru. Dia mau nganterkan makanan itu, lihat Goliat. Kakak-kakaknya melarang. Hei, kamu kenapa di sini ngapain? Saudara, kakak-kakaknya gitu. Kamu kan mengembalakan kambing, nanti nak hilang gimana kambingnya? Tapi Daud lihat Goliat benci sekali karena menghina barisan Allah. Seperti anjing. Wah, Daud kaget dengar. Daud langsung maju. Coba, orang yang penuh Roh Kudus itu tidak mengalami ketakutan, malah ngelawan.
Baik saudara juga. Apa masalahmu sekarang? Keuangan? Lawan itu. Hei uang. Roh kemiskinan. Keluar kamu dari hidupku. Gitu. Jangan Tuhan. Tuhan. Berkati aku Tuhan. Enggak, keliru doanya. Tuhan sudah berkati. Sikat itu roh kemiskinan. Saudara. Sakit pun juga. Hei sakit penyakit. Keluar kamu dari hidupku. Kurang ajar kamu ya. Masuk dalam tubuhku. Bukankah tubuhku bait Roh Kudus? Roh Kudus ada dalam tubuhku. Penyakit tidak betah dalam tubuhku. Dilawan. Daud juga gitu. Musuh dilawan. Ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku mendatangi engkau dalam nama Yesus. Ya, masalahmu juga seperti itu. Hai masalah, aku datangi engkau dalam nama Yesus. Enyalah engkau masalah dari hidupku. Gitu. Jangan Tuhan, tolong aku. Bebaskan masalahku. Sama Tuhan, Tuhan tertawa. Bukan Tuhan yang tertawa. Tikus tertawa. Mendengarkan di atas lotengmu, saudara. Plafonmu. Ditertawai tikus. Doanya kayak anak kecil. Saudara. Saudara, kalau ada masalah, bawa nama Yesus. Hai masalah, aku datang dengan nama Tuhan Yesus. Engkau masalah, enyah dari hidupanku. Gitu, saudara. Itu yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Seperti Daud. Hei, Goliat, aku mendatangi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, akhirnya Daud mengambil 5 batu. Saudara, tahu 5 batu itu artinya apa, saudara? Karena ada Goliat 5 juga di sana. Tidak hanya satu Goliat, saudara. Kalau saudara baca, saudara, di 2 raja-raja, saudara. Nanti akan lihat semua, akan tahu ceritanya, endingnya luar biasa. Saudara, di situ. Jadi saudara harus penuh Roh Kudus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, disitulah Daud merasa kalau nggak dekat Tuhan. Jadi kalau saudara ada masalah, bingung, ketakutan, berarti saudara nggak dekat Tuhan. Coba, aku nggak bisa tidur ya Pak Edi. Ya mainan handphone ya nggak bisa tidur, saudara. Handphone itu, saudara, kalau malam kamu mainin, saudara, itu mengeluarkan sinar biru. Itu masuk ke retina kita sampai ke belakang. Ya belakang ini jadi ngeblok biru. Jadi saudara nggak bisa tidur. Itu benar. Berbeda dengan saudara baca firman Tuhan. Ini tidak bercahaya, tapi hidup di dalam hidupmu ada damai sukacita. Mengeluarkan hormon namanya hormon endorfin, serotonin, melatonin. Akhirnya ngantuk. Ada sukacita di dalam setelah kamu baca firman. Tapi kalau kamu baca, Pak, aku nak baca handphone, Pak. Baca firman lewat handphone, piye, Pak? Sama. Nggak boleh sebenarnya. Pancaran sinarnya itu ngeblok di belakang mata ini loh. Jadi biru. Coba saudara tanya kedokteran mata saudara. Nanti saudara akan tahu. Makanya kan sekarang handphone kan ada yang di apa namanya itu warnanya itu dibikin apa biar enggak tembus ke mata itu loh saudara. Nah di situ. Saya padahal enggak mainan handphone loh Pak Edi. Kenapa kok saya enggak bisa tidur? Karena apa? Tidak dekat Allah saja. Jauh mungkin jangan-jangan kamu jauh dengan Tuhan. Tidak ada ketenangan di dalam hidupmu. Bisa nggak? Oh bisa. Banyak pikiran. Benar nggak? Pikiran bisa selesai setelah apa? Saudara baca firman. Engkau renungkan dalam pikiranmu. Pikiranmu akan merenungkan firman Tuhan. Saudara akan merasa tenang jiwamu. Coba aja. Saya melatih ODGJ 8 tahun. Bagaimana supaya ODGJ itu bisa tenang? Cuma dikasih obat, obatnya habis, reaksinya, oh gila lagi, oh joget-joget dak karwan itu saudara. Apalagi disetelin lagu-lagu yang disco itu loh saudara. Oh gedek-gedek dak karuan. Ini benar. 8 tahun saya meriset ODGJ saudara. Orang dengan gangguan jiwa. Bagaimana dia bisa tenang setelah membaca firman bisa tenang. Sampai dokter memanggil saya.
Dikasih obat apa Pak Edi? Saya ngomong, firman Tuhan. Mosok? Kami yang baca kok bisa tenang. Loh, Bu, firman Tuhan saya bawa Alkitab, Saudara. Ini hidup Bu kalau dibaca. Loh, yang gini kaum kedane bahaya juga baca. Tapi kan nggak hidup. Saya bilang gitu. Loh, firman Tuhan saya hidup. Dibaca. Ada kuasanya. Kalau saudara tidak pernah baca ini, saudara-saudara tidak maksimal hidupmu. Saya pernah ya ilustrasikan. Saudara punya handphone, beli handphone harga 50 juta. Di dalam handphone ada buku manual book. Kamu harus buka, harus kamu baca, pelajari sampai hafal. Dibolak-balik sampai hafal. Terus kamu baru bisa menggunakan handphone. Kalau tidak kamu baca, kamu tidak hafal. Kamu bisa hanya sedikit saja WA-an, browsing, tidak maksimal menggunakan handphone tersebut. Yang menciptakan buku manual book siapa? Engineer-nya handphone toh, yang bikin handphone toh. Benar enggak, Saudara? Sama dengan hidup kita. Kita diciptakan oleh siapa? Tuhan. Tuhan punya buku manual booknya enggak? Punya. Apa? Ini loh. Alkitab. Makanya harus kita baca. Nah kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, saudara nggak full. Saudara, coba. Mungkin saudara hari-hari ini sudah malas baca Alkitab. Jangan-jangan cintamu sama Tuhan hilang. Bisa loh saudara. Saya pernah ngalami juga. Cintanya lumer. Saudara. Hilang. Benar. Belum lama. Kemudian saya nyampaikan firman di salah satu gereja saya. Di GKKD waktu itu. Terhubung dengan surga. Saya nyampaikan itu. Tuhan tahu-tahu ngasih firman itu saya buat nemplak saya sendiri, saudara. Benar. Bagaimana supaya terhubung dengan surga terus. Saudara, itu harus ada hubungan terus. Kenapa kita khawatir hubungannya putus? Kita khawatir itu pasti hubungannya putus dengan Tuhan. Kalau kita nggak kuat, nggak putus, saudara pasti nggak ada roh khawatir. Tuhan tidak pernah memberi roh khawatir pada saudara dan saya. Tetapi roh keberanian yang membangkitkan. Terhubung dengan surga terus. Bisa nggak bisa? Pak, saya kan bukan kayak Pak Edi. Saya itu kan pengusaha. Bisa nggak? Oh, sangat bisa. Teman saya yang mengalami kebangkrutan hebat. Hutangnya miliaran. Saudara, ratusan miliar. Tetapi dia terhubung dengan Tuhan. Tidak ada stres sampai sekarang, saudara. Pabriknya tutup. Benar. Saya selalu ngomong-ngomong sama dia. Menjadi inspirasi saya, saudara. Saya ngomong sama dia. Engkau luar biasa, Pak. Benar. Anaknya mati. Ketelindes. Palanya pecah. Habis pelayanan. Setelah itu apa, saudara? Kena cancer. Setelah sembuh apa, saudara? Bangkrut. Sebelum bangkrut. Dia itu kan bikin kaos. Sudah mau bayar-bayaran. Dimasuki gudang, kebakaran gudangnya, bayangkan saudara. Wah, nangis kejat-kejat saudara. Bayangkan saudara. Setelah itu saudara, 2 pabrik di Jakarta tutup. Di Jogja 1 tutup. Di Sitabang. Mau nafas gimana saudara? Dia hanya dekat Allah saja. Dia cerita, aku hanya dekat Allah saja, Ed. Aku bisa tenang, tapi sama nangis. Saya ngomong sama Pak, engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Aku nggak kuat, Pak. Kalau aku nggak kuat, saya diajak ke tempatnya dia, pabriknya saya suruh mendoakan. Benar? Saya nangis. Pabrik gede banget, 8 hektar. Saya sama istri keliling, doain. Saya doling. Saya nangis. Dia tanya, gimana Pak Edi pabrikku? Saya gede-gede.
Saya enggak tahu, Pak. Saya sedih terus terang. Saya ngomong itu. Tapi puji Tuhan, saya dikuatkan oleh Bapak sendiri yang menguatkan saya. Akhirnya dia bangkit kembali. Di situ, saudara. Karena apa? Hanya dekat Allah saja, kepenuhan Roh Kudus. Sehingga dia kuat sampai sekarang. Sampai sekarang, saudara. Sama saya dekat sekali sampai. Saudara, di situ. Nah, disitulah. Ada 3, saudara, kalau kita kepenuhan Roh Kudus. Pertama tadi, membangkitkan kuasa Tuhan. Yang kedua tadi, membuat lekat kepada Tuhan. Daud itu, saudara. Kalau saudara hari-hari ini tidak lekat sama Tuhan, jangan-jangan tidak ada pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus sudah undur dari hidupmu. Pak, banyak anak-anak hamba Tuhan ngomong Roh Kudus tidak mungkin keluar dari tubuhmu. Omong kosong. Di akhir zaman ini banyak Roh Kudus yang keluar dari tubuh orang. Akhirnya apa? Menghina Tuhan. Banyak yang pindah agama. Saudara, kalau Roh Kudus masih ada, coba. Kejahatan tidak ada, mungkin tidak ada. Di lembaga pemasyarakatan itu, seminggu, saudara mau tahu, seminggu itu paling sedikit itu 15 orang baru. Itu yang Kristen sama Katolik saja loh, saudara. Bukan yang kaum Kedar Nebayat, belum loh. Kemarin yang perempuan nambah lagi, sekarang 60. Banyak yang perempuan daripada yang laki. Saya juga tidak tahu ya. Saudara, kenapa perempuan kok banyak berdosa ya? Di situ saya sampai bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa yang perempuan kok banyak berdosa? Di LPP Wonosari kemarin hari Selasa, 60. Di LP Rutan, LP Wirogunan, LP Cebongan, itu paling banyak 30 orang, saudara. Yang laki loh, saudara, De Brito. Saudara. Saya cuma heran saja. Tuhan, ternyata dosa kebanyakan tuh orang laki sebenarnya. Saya tanyai masalahnya yang perempuan. Kok kamu bisa? Itu satu gereja dengan kami yang gereja yang dulu. Saya tanya, loh kok kamu masuk sini? Apa enggak salah? Saya bilang gitu. Pak Edi tolong bantu doa saya. Loh kenapa kamu tuh kenapa kok bisa di penjara? Saya pakai uang perusahaan. Waduh, berapa? Jangan ngomong-ngomong ya Pak Edi. Nah, saya sudah ngomong di RRS ini, saudara. Bacot. Ngomong ke sekalian. Saudara, 10 M. Aduh, 10 M. Wah, kok sedikit saya bilang gitu, kamu bodoh. Bodoh kamu sedikit. Loh, kok sedikit gimana tuh Pak Edi? Wah, kalau kamu pakai peruang perusahaan itu kalau bisa tuh 200 M sekalian. Namanya 10 M itu rugi. Ya bilang gitu. Wah, wis. Wah, lihat itu orang korupsi-korupsi itu enggak ada 10 M, enggak ada. Ya paling sedikit tuh 1 T. Dia tertawa tuh malah. Pak Edi itu ngelucu. Loh, apanya yang lucu? Saya enggak punya ekor. Nah, bilang, kenapa sih? Nah, gimana Pak Edi? Suamiku enggak dukung. Loh, kok enggak dukung? Suamiku juga kerjaannya cuma kayak gitu. Kalau diomongi marah-marah, ya kadang kala ya. Hei, lelaki di sini, mana lelaki? Lelaki. Saudara. Bertobat ya sama istri, istri disayang ya. Istri kalau ngambek itu pasti ada yang kurang. Maksudnya kurang nolnya, saudara. Enggak. Ini nanti saya terus, Pak Edi besok enggak usah jadi pembicara. Ini istri disanjung biar besok jadi pembicara terus. Suami-suami, ya orang laki, ayo bertanggung jawab. Linza, puji Tuhan belum nikah. Ya, siapa lagi ini? Yang laki Pak Kis. Mario ya, ayo. Orang laki harus jadi pria sejati, pria yang penuh urapan Roh Kudus. Yang terakhir, terima warisan. Loh, saudara, kalau engkau keterima dipenuhi Roh Kudus, pasti terima warisan. Saudara, Galatia 4 terakhir.
Galatia 4. Ini ayat yang biasanya. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris oleh Allah. Saudara, menjadi ahli waris, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, Roh Kudus, ya, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Ada yang disuruh, Roh Kudus, ya, menyuruh. Tuhan menyuruh Roh Kudus. Ada yang tidak penuh dengan Roh Kudus, ada. Makanya stay di Yerusalem supaya kepenuhan Roh Kudus. Padahal tadi Tuhan Yesus juga menghembuskan. Tapi tetap setiap hari. Jadi saudara, supaya menerima janji-janji Allah, saudara harus kepenuhan Roh Kudus. Kalau tidak bakalan dikasih, saudara. Saudara akan susah kerja, banting tulang, saudara nggak dapat apa-apa. Ada toh mengalami hal seperti itu enggak? Jangan-jangan saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, bukan saudara yang cari kerjaan, tapi kerjaan cari saudara. Berkat yang mencari saudara dan saya. Seperti tadi kesaksian Bu Neng apa Bu Eva, ya. Tahu-tahu ada yang kasih berkat. Wow. Karena kita tuh dikejar berkat, kalau saudara mau tahu. Saudara, ini benar. Ada ayatnya enggak? Ada. Di mana? Di Alkitab, Pak. Di Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya ditambahkan apa, saudara? Mengejar saudara loh. Kalau saudara penuh urapan terus, saudara. Jadi saudara tidak susah cari kerjaan, cari uang tuh gampang. Benar, saudara. Saudara mungkin hari ini dipenuhi Roh Kudus, saudara. Mungkin keuanganmu seret. Ngomong saja. Di dalam nama Yesus, kan pasti ada yang menghalang-halangi. Aku usir segala benteng-benteng musuh dan aku rubuhkan. Ada tuh ayatnya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku robohkan benteng-benteng musuh yang menghalangi berkat-berkatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pasti roboh, saudara. Benar. Saudara, nanti saudara akan menerima berkat itu, saudara. Luar biasa. Banyak saudara nggak sadar kalau itu dibentengi sama musuh. Supaya apa? Saudara tidak bisa membagi berkat. Nah, di situ saudara. Jadi ayo saudara harus paham semuanya. Yang pertama tadi harus kepenuhan terus. Ya saudara. Supaya apa saudara? Mengalami kebangkitan dan kuasa Tuhan. Kalau saudara hanya separuh, kuasanya nggak full, susah saudara. Benar saudara. Seperti Thomas. Thomas baru sadar. Akhirnya Thomas baru sadar. Ya Allah Tuhanku. Ya Tuhan Allahku, baru ngerti loh dia. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Di situ saudara. Jadi yang pertama membangkitkan kuasa. Petrus tadinya ketakutan. Jadi pemberani dia. Membuat lekat kepada Tuhan yang kedua. Saudara, kalau nggak lekat sama Tuhan, jangan-jangan tidak ada Roh Kudus. Roh apa itu enggak tahu. Roh wedus apa-apa itu, saudara. Di situ. Yang terakhir, terima warisan. Galatia 4 ayat 7. Roh Allah itu yang akan menjamin semuanya. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan karena sudah melebar kemana-mana. Saya kembalikan sama Cilda. Mari Cilda, nanti boleh tanya jawab. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Pak Edi. Hari ini firman-Nya luar biasa ya. Judulnya sangat menarik sekali. Ada apa dengan Thomas? Bukan ada apa dengan cinta. Ada apa dengan Thomas? Nono baik. Ternyata benar-benar bahwa Thomas itu kepenuhannya separuh katanya Pak Edi. Kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa ya tanpa Roh Kudus.
Kudus memang benar-benar, karena hidup kita ini kalau bukan karena Roh Kudus itu nggak akan sanggup. Karena Roh Kudus itu adalah memang sudah disediakan, sudah dirancangkan oleh Allah Bapa sendiri, ya, untuk menolong kita supaya kita ini kembali menjadi anak-anaknya. Karena apa? Dengan waktu kita mau dikembalikan menjadi anak-anaknya, kalau ada Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan, ya kan? Kamu jangan gitu, kamu salah, ayo kamu balik, ya gitu kan. Kemudian dia yang menghibur kalau kita lagi sakit, lagi sedih, lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita dihibur. Bahkan menolong, kan ya. Roh Kudus itu menolong kita, membantu kita, memberikan kekuatan, kemudian memberikan jalan keluar, dikasih ide-ide cemerlang, dikasih hikmat-hikmat yang baru, pengertian-pengertian yang baru, ya. Kalau kita lagi sedih, diingatkan, kamu kan ingat kan, kamu dengar firman Tuhan yang ini, kamu perkatakan sehingga kamu jadi kuat lagi. Ya, jadi tiap hari terima kasih Pak Edi sudah diingatkan bahwa kalau kita memang melibatkan Roh Kudus dan Roh Kudus itu penuh di dalam kita, yang pasti yang tadi Pak Edi bilang bahwa pasti membangkitkan kuasa Tuhan, membuat lekat pada Tuhan dan menerima warisan yaitu sebagai anak-anak Allah. Oke, sebelum kita lanjut ke tambahan berikutnya, kita berfoto sebentar ya Bapak Ibu, silahkan dibuka kameranya. Bapak Ibu yang bisa buka kamera, monggo kita mau berfoto sebentar. Silahkan, ada lagi. Hari ini banyak ini, 23 ya. Ya, Luar biasa. ya ada lagi. Ya, hai Siska, hai. Silahkan ada lagi. Weh, Siska. Halo Siska. Wah, luar biasa. Ada lagi yang bisa buka kamera? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke. Senyum terbaik termanis ya. Saya foto 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Sekarang waktunya mungkin ada tambahan dari Bu Ning. Silahkan Bu Ning, monggo. Wah, pokoknya luar biasa. Ada apa dengan Thomas? Ya karena memang Thomas itu terkenalnya Thomas si peragu. Dan Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Nah, artinya kan Thomas meragukan apa yang bisa Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan. Dan itu yang akhirnya membuat urapan itu bocor. Karena apa? Keraguan-raguannya itu. Karena apa? Saya juga mengalami kemarin waktu saya sakit, itu saya sempat apatis. Karena apatisnya itu bukan karena saya sakit, tetapi justru karena sikap hati saya yang tidak benar. Karena saya mengalami ini loh, justru dari orang-orang Kristen sendiri, bahkan yang levelnya saya kira itu lebih tinggi, tetapi mulutnya itu nggak bisa jadi berkat, tetapi justru malah menjatuhkan. Loh, kamu kenapa bisa sakit seperti itu? Kamu itu orangnya jarkoni. Loh, kok bisa ngomong seperti itu? Lah, berarti kan dia itu menjudge orang lah. Di situ saya mengalami apatis. Enggak Yesus-Yesusan, saya bilang gitu. Saya enggak pelayanan ketemu orang yang seperti ini, tapi justru malah enggak jadi berkat. Tapi Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus keren. Karena Roh Kudus selalu menghibur, tampil sebagai penolong, penghibur di situ. Saya justru terus bertobat. Seperti yang dikatakan Pak Edi kemarin. Pak Edi minta ampun. Demikian yang saya lakukan. Saya juga minta ampun ke Tuhan. Tuhan ampuni aku. Engkau enggak salah, tapi aku karena oknum-oknum orang tersebut, saya merasa apatis sampai saya mau menjauh dari Engkau. Sampai saya sempat mau kecewa dengan Engkau, bukan karena penyakit, tetapi karena sikap hati saya yang tidak benar. Terus saya terus
balik. Saya ini caranya untuk supaya tidak ada kebocoran lagi, tidak ada ragu-ragu lagi seperti Thomas tersebut. Ya caranya justru saya datang lagi kepada Tuhan. Saya makan firman. Berhubung saya kemarin itu belum bisa makan firman, maksudnya baca firman dengan baik, karena kondisi tubuh saya memakai audio Bible. Saya memakai audio Bible, pokoknya saya terus makan firman itu, saya kunyah dan saya terus memperkatakan walaupun tertatih-tatih ya. Tapi saya makan, mendengarkan ya. Ya, saya anggap itu makan. Dan saya merasakan itu ada kekuatan yang luar biasa ketika saya makan firman itu, walaupun saya mendengarkan dari audio Bible itu. Jadi terus saya mau berdoa, minta ampun. Saya minta ampun karena banyak melanggar yang saya tidak sengaja, karena terutama sikap hati saya. Terus saya terus membangun rasa syukur, karena memang ucapan syukur itu memiliki kuasa untuk membentengi, benar-benar membentengi kita dari segala tekanan. Benar yang dikatakan Pak Edi itu, ketika kita mengucap syukur dan terus mengucap syukur, justru disitulah tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok masalah itu roboh, dan di situ ada terobosan yang luar biasa yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita cari-cari, bahkan tidak yang kita upayakan. Ternyata di situ ada terobosan yang luar biasa, dan itu terobosan ya, baik itu rohani saya juga dibenahi, dan ada terobosan untuk jasmani saya, dan saya mengalami kesehatan yang luar biasa karena ucapan syukur itu ada kuasa untuk menaklukkan semua badai kemustahilan di dalam hidup kita. Jadi itu Yesus yang mengerjakan di dalam hidup kita. Jadi itu kuncinya ya, kita minta ampun, kita dengan makan firman itu, kita membangun dengan rasa ucapan syukur itu. Jadi kita menghadapi keraguan-raguan dengan kita itu menertawakan, justru kita harus menertawakan masalah. Bukan kita seperti yang Pak Edi katakan tadi, ini piye to masalahku, ini piye to penyakitku. Enggak. Kita justru tertawakan masalah tersebut dengan kita memperkatakan firman yang hidup, bukan memperkatakan perkataan yang mati, yang melemahkan, bukan itu. Jadi kita benar-benar memperkatakan firman yang hidup. Walaupun mungkin orang mengatakan, ngapain kita harus mendeklarasikan firman, itu enggak level gitu. Hey, tapi kita penting banget untuk terus memperkatakan firman, memperkatakan perkataan yang benar, yaitu perkataannya Yesus. Nah, daripada kita memperkatakan perkataan gosip, mengeluh, ngomel, menghakimi orang, itu justru yang membocorkan urapan. Walaupun kita minta urapan setiap hari, tetapi tindakan kita dengan perkataan yang tidak tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang tidak berkat, itu justru membuat urapan-urapan itu menjadi bocor. Dan itu kita harus hati-hati. Kebocoran urapan itu ya dari perkataan kita juga. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Lebih baik kita terus memperbaiki keintiman kita dengan Tuhan. Artinya ya kita makan firman itu. Dan kita bertindak, bukan yang kita ritual-ritual terus. Tetapi kita prakteknya nol. Itu juga membocorkan urapan.
Jadi kita terus ayo mulai sekarang hubungan dengan Tuhan itu harus kita perbaiki supaya buah yang apa namanya yang kita keluarkan itu bukan buah yang busuk, bukan buah yang mentah, yang nggak enak, yang pahit, yang asam, tetapi buah ini benar-benar manis, menyegarkan, bahkan membuat orang itu jika mendekat kita itu justru enak, senang gitu loh. Wah, kalau apa ya, ketemu Bu Hilda, ketemu Pak Edi, ketemu Bu Feby, ketemu Bu Nastiti, ketemu Bu Eva, itu rasanya enak ya. Rasanya tuh ada gairah, ada semangat, ada harapan baru. Nah itu, bukan yang kalau ketemu, aduh itu agamawi doang itu begini, begitu. Tetapi ini kita terus urapan ini kita jaga, urapan yang dari Tuhan itu kita jaga dengan kita hati-hati, kita melakukan kebenaran firman walaupun mungkin tertatih-tatih jalannya, tetapi kita minta Roh Kudus untuk memimpin perjalanan hidup kita, memimpin, menolong kita. Ini yang bisa menutup kebocoran urapan tersebut. Jadi kita ini benar-benar apa ya, benar-benar ada manifestasi apa ya, urapan Roh Kudus itu, ada gairah untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi pastikan hari ini tuh ada yobel besar sudah di dalam hidup kita. Ini camkan baik-baik di dalam pikiran kita. Kalau mulai ada pikiran yang seperti Thomas, ayo segera tepiskan. Di dalam nama Yesus Kristus hari ini juga ada yobel besar. Hari ini juga ada terobosan dari Tuhan. Bahkan ada terobosan kemustahilan. Hari ini juga ada berkat yang terus melimpah diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, anak seluruh keluarga kita ini diberkati. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, ada pemulihan hubungan dengan sesama, ada pembebasan, bahkan ini ada pembebasan dari perbudakan rezim kemiskinan, rezim sakit penyakit, rezim penderitaan. Hari ini juga kita sudah dimerdekakan karena ada Yesus yang termanifestasi di dalam hidup kita. Terima kasih Bunda Hilda, terima kasih Pak Edi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ning, semakin lengkap ya. Jadi memang kita jangan seperti Thomas yang harus membuktikan dulu baru percaya, karena firman Tuhan berkata, aku percaya bukan karena melihat tetapi memang karena aku percaya. Ya. Baiklah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, masih ada waktu, saya kasih waktu sekitar 3 menit dulu. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau? Ya, silakan. Halo. Makasih. Pak Edi, makasih ya. Tempatnya urapan. Ya, aku selama ini nggak pernah minta urapan, Pak. Tetapi, nah ini benar enggak? Karena Pak Edi tadi bilang, tanya gitu kan. Saya bilang gini, Tuhan, berikan aku keberanian, berikan aku kemampuan untuk menghadapi segala masalah apapun juga yang itu bisa saja saya hindari dan bisa tidak. Jadi intinya benar tidak saya bilang seperti itu. Nah, itu pertama ya. Terus yang kedua Pak Eldi, terima kasih banyak ya sahabatku, cintaku, Bu Titi dari Magelang. Aku kemarin nunggu dia di rumahnya. Ternyata dia di Jakarta, Pak Edi. Oh, Bu Titin. Itu. Iya, Ya, itu ada. Kita Ada, aku kaget banget. Makasih ya, cantik. Gini, ya, Pak. shalom Pak Bu. Dadah. Aku Kenal kemarin ke sama rumah Bu Bu Nastiti. Titi. Iya, aduh, udah berpelukan. Aku kemarin di rumahnya nunggu lama, nggak taunya di Jakarta. Kemarin itu Pak Edi.
hari Sabtu. Ya saya bilang Tuhan beri aku keberanian, aku mau mengakui kalau aku salah. Saya datang di persekutuan Pak Edi, itu dengan naik motor, kira-kira nggak sampai 1 jam. Nah setelah itu, ya ini yang saya bilang tadi, apakah aku minta keberanian, minta kekuatan, aku harus bertanggung jawab, menghadapi semua teman-teman yang di sana komunitas. Itu kan GBI, Bu Titi, I love you. Terus habis itu, apakah itu dibilang urapan? Tidak. Sampai di sana aku disemprot, dimarahi sama teman, sama Bu Eko. Dibilangnya enggak sopan. Saya cuma ngirim doa pagi. Kita kan kalau pagi doa fajar ya, Bu Titi. Iya, Nah, iya betul. saya dimarahi. Enggak sopan itu intinya gitu. Kenapa kok tidak? Saya sudah izin sama Pak Jumadi. Tapi Pak Jumadi beliau enggak apa-apa, Bu. Silahkan aja lah, malah saya di itu. Oh sudah izin Pak Jumadi? Iya, Bu. Itu Pak Jumadi kan di depan Ibu. Dibilang kayak gitu, aduh saya bilang terlalu perempeng. Aku bilang, Tuhan terima kasih benar aku doanya. Beri kekuatan, kemampuan saya untuk saya menghadapi semua itu. Saya tidak, ya kalau gitu saya minta maaf sekali lahir batin. Nah, itu saya udah nggak nge-share doa lagi. Nge-share apa-apa cuma bilang selamat pagi. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Saya lama-lama sampai malam, Bu Titi nggak pulang. I love you. Besok kita jumpa ya, sebulan sekali, Pak. Kita Iya. teletabis. Iya Bu, Kasih. kapan-kapan main. Ya, Itu oke. pertanyaannya. Ya, boleh enggak apa-apa. Tapi yang paling tepat itu pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus kan mencakup semuanya. Benernya seperti itu. Ya, memberi kekuatan, hikmat, memberi macam-macam karunia-karunia itu. Minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, kalau Bu Nastiti menerima Roh Kudus, itu rasa ketakutan, cemas, khawatir itu hilang. Hilang sama sekali. Mosok Pak, wong kita ya masih daging. Memang masih daging. Kamu manusia berasal dari mana? Saya bukan berasal dari dunia, tetapi dari surga. Yesus kan ngomong gitu kan, benar enggak? Kita harus sudah pindah karena kita sudah diurapi Roh Kudus, kita pindah menjadi manusia roh. Nah, makanya Roma 8 hiduplah oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, bukan hidup pakai daging, kita kuat. Nah, dan itu tidak salah Bu Nas, tetapi lebih komplit minta Roh Kudus, penuhi aku Roh Ya, Kudus amin. dengan Amin, urapan Pak, yang benar. baru. Saya setiap pagi selalu minta itu. Roh Kudus, aku tanpa urapanmu nggak mungkin loh Roh Kudus. Roh Kudus aku butuh engkau, penuhi aku penuhi Roh Kudus. Nah, di situ. Nanti kan lama-lama Roh Kudus itu apa ya? Kayak enggak, kita tuh kayak nggak sadar tahu-tahu bisa melakukan. Berani. Tadinya takut, ya terus berani seperti Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tadinya Daud menyanyi itu kan Daud ketakutan. Akhirnya tahu. Akhirnya nulis semua karangan Daud itu luar biasa. Begitu Bu Nastiti. Luar biasa Terima Bu kasih ya, Pak Nas. Edi. Ya. Berkat kasih, Kak Ida. Aku senang tuh, Bu Titi. Even aku rumahnya, Pak. Di perumahan Ya. Greenwood. Magelang. Sering ketemu Itu. saya. Nah, itu perumahan Magelang. Ini yang di sini, Pak, di Cikarang, di Greenwood. Oh. Kita satu gereja sama Pak Edi Bu Nastiti. Nah, rumahnya kan 2, Pak. 3 ya. Puji Tuhan. Oke, baiklah kalau gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya atau mungkin Siska. Halo? Enggak ada. Menyimak, sudah lengkap. Alah, ayo sis, kesaksian apa? Kesaksian? Apa ya? Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Kesaksian apa dong? Aku nggak ada sih. Maksudnya ya bersyukur setiap hari dapat mujizat Tuhan, boleh hidup. Dan ya dikonfirmasi dengan Pak Edi juga tadi harus terus melekat pada Roh Kudus, meminta pengurapan penuh kepenuhan roh. Itu yang paling penting ya. Karena kan tubuh lemah, roh sih kepingin, tapi tubuhnya lemah. Jadi ya minta terus Tuhan. Ya pokoknya kalau setiap pagi bangun ya
Itu Tuhan, terima kasih Tuhan, aku minta kekuatan-Mu yang baru. Aku ingat Pak Edi bilang kan, selalu kita ini bait Allah. Jadi Roh Allah harus tinggal di dalam aku gitu. Itu yang aku minta terus. Roh Kudus tinggallah di dalam aku, penuhi aku. Aku minta kekuatan yang baru gitu. Walaupun tubuh merosot, nggak apa-apalah. Yang penting aku hidup berdasarkan firman Tuhan gitu sih. Amin. Itu sih yang aku lagi inilah imani gitu. Aku ulang-ulang terus setiap hari untuk aku ingetin hidup itu, ingetin diriku, ingetin jiwaku kalau mulai down, langsung cepet-cepet inget itu. Masih kemo, Apa ya Siska? ini rasa ada yang telepon temenku yang Masih. Korea nih telepon. Ya palingan ya minta topang doa juga buat dia yang kayaknya Pak Edi nggak ada ya waktu itu yang temenku orang Korea yang dia mau bunuh diri karena dia sakit jiwa juga gitu. Jadi ya aku belajar banyak dari Pak Edi sih gitu untuk menangani Masih yang kemo, Siska. Siska masih ya kemo. masih kemo masih kemo. Kemonya apa sekarang? Kemonya sekarang karboplatin. Apa itu? Untuknya sama lah, nggak tahu lah apa, pokoknya kemo aja lah. dan Paru-paru ya gimana, Siska? kenapa Paru-paru? Pak Edi? Paru-parunya gimana? Sudah plong? Paru-parunya nanti tanggal 8 baru diituin, baru di periksa lagi tanggal 8. Tapi Suami gimana? Suamiku baik, puji Tuhan. Beberapa kali, kayaknya aku udah share dua kali ya, dia pertama dapat vision dari Tuhan. Kalau tanteku mau datang, terus aku cuma tanya aja, tante apa kabar? Oh iya nih, tante udah beli tiket. Oh, berarti vision suamiku bener ya. Terus yang kedua juga waktu ada ibu-ibu di jalan lagi kesasar, kita undang ke rumah, besokannya dia datang, suamiku dapat ayat buat dia gitu. Ayat yang serahkanlah beban, aduh aku tuh suka lupa deh, serahkan bebanmu yang letih lesu itu loh. Kekhawatiranmu. Terus dia cerita, ternyata dia pernah mau dibunuh sama ibunya sendiri. Terus ya dia macam-macam cerita dan pada akhirnya aku kasih ini perjamuan kudus, ayo kita perjamuan kudus bersama gitu. Terus dia bilang, aku nggak pernah doa nih sama orang, aku kalau doa sendiri di depan lilin, dia bilang. Terus aku bilang, nggak apa-apa, ayo kita doa sama-sama. Terus aku suruh ambil perjamuan kudus, kan ada ayat-ayatnya. Ternyata ayatnya persis sama seperti yang suamiku kasih tahu gitu, yang serahkanlah segala kekhawatiranmu itu. Jadi ya suamiku antenanya lagi lumayan kenceng nih sama Tuhan. Terus aku bercandain sih, aku bilang, tanya dong dapat kerjaan kapan, aku sembuh kapan. Terus aku malah diomelin, kamu tuh udah tahu Tuhan Roh Kudus sudah pasti penuhi kita, nanyanya gitu-gitu katanya. Jadi ya itulah, aku bersyukur ya masih terus ini sih berdoa untuk keluarganya juga ya. Keluarga suamiku kan masih Hindu ya gitu. Hindu, dan ya. Oh ya, aku kesaksian ini aja deh. Waktu hari udah 1 bulan lalu, aku ke gereja. Terus kan karena aku kan sakit ya, jadi aku nggak kuat ke gereja Kristen, kan lama ya. Kalau di Protestan kan 2 jam, 3 jam, karena ada fellowship kan sesudah itu. Jadi suamiku bilang, nih gereja deket aja lah, yang Katolik sama aja kok gitu. Iyalah sama kan, kalau Katolik kan ibadahnya cuma 1 jam selesai pulang gitu. Terus pas di situ itu hari kematiannya Paus, sehari sesudahnya. Hari kan kalau nggak salah Paus itu hari apa ya, Senin ya. Terus berarti 1 minggu sesudahnya, minggu berikutnya lagi mendoakan Paus, terus mereka pasang dupa. Dupanya tuh kenceng banget sampai gereja itu sampai aku sesak nafas. Udah aku sesak nafas ditambah pasang dupa itu ya, udah napasnya tambah susah. Terus aku bercanda sama suamiku, aku bilang gini, ini aku aja yang paru-paru gini sesak napas, apalagi setan ya, kabur semua ini pada pingsan gitu ya.
Baru aku bercanda gitu, terus aku lihat pastornya kan ada 3 ya di depan romonya. Karena banyak kabut-kabut gitu, kan karena dupanya kenceng banget. Aku bilang suamiku gini, ini bagus nih kalau film eksorsis. Ini bagus nih kalau film eksorsis. Baru aku ngomong gitu, taunya ada yang kesurupan di depan. Tiba-tiba pastornya lagi khotbah, ada yang ngikutin dubbing. Pastornya khotbah apa? Jadi kita dengar, apa itu ya? Itu apa kok ada orang ngikutin terus gitu? Tahu-tahu dia kesurupan terus mau diangkat gitu, dia ancam kita semua. Dia bilang, nanti aku akan bunuh kalian, ini wah segala macam lah, dia ngancem. Yang ya itulah, ini juga masih doaku ya, Kota Ren, topang doa ya, karena puji Tuhan penembakannya sudah stop untuk mafia-mafia. Tapi ya itu ya, aku juga bingung kok dia ngancam-ngancam gitu, kayak nanti kalian semua di sini akan ini gitu, akan aku bom, aku ini gitu ya. Doain aja, topang doa di situ. Ya, Makasih oke. Pak Edi. Luar biasa, Siska. Sehat selalu ya. Amin, amin. Makasih. Oke, baiklah, terima kasih Mas Siska. Oke, mungkin untuk kali ini saya akan cut dulu rekamannya, nanti akan dilanjutkan lagi supaya apa? Supaya nanti yang doa-doanya nggak masuk ke rekaman kali ya. Lebih enak seperti itu ya buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih yang sudah hadir, kemudian yang mendengarkan juga, terima kasih sudah mendengarkan. Tetap belajar, dipraktekkan apa yang kita pelajari hari ini, sama-sama praktekkan ya. Nanti sampai jumpa di RRS minggu depan. Baiklah, shalom. Saya tutup dulu ya. Nanti saya stop dulu rekamannya. Saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Sebentar.